Nah kalau ditarik lah ke zaman sekarang nih kan, kira-kira kan mungkin banyak nih istilah ordal-ordal gitu ya kan, orang dalam segala macam kan. Iya bang. Banyak nih sekarang yang gitu-gitu, mesti punya koneksi. Kalau menurut dari pandangan Bang Bayu lah kayak gitu kan, setuju nggak dengan hal-hal kayak gitu? Dari bang Ajon. Naruto itu dia harus ada upaya ekstra gitu. Untuk bisa ilmu itu ya, memunculkan jurus itu tadi. Tapi kalau kita lihat bapaknya itu Jiraiya itu santai aja gitu. Tiba-tiba ada ilmunya. Tiba-tiba langsung keluar aja jurus itu gitu. Jadi ya aku melihat setiap orang ternyata prosesnya beda-beda. Ya kita nggak perlu iri lah pada orang lain bahwa kita hari ini ya bisa juga mencapai versi terbaik yang kita bisa. Mungkin itu. Macam mana lah ini? FYP aku tengok nggak naik subscribe-nya. Iya Wak. Mandek-mandek di situ aja kan. Di situ aja. Udah selain mandek Wak, dikomentari orang jelek kali videonya, nggak cerah katanya. Nggak cerah ya? Iya. Nggak tahu aja dia ngebangun ini susahnya ujubillah ya kan. Aku bilang sama orang itu Wak, alah apalah nggak peduli aku kata orang. Yang penting buah pikiran kami tuangkan di sini. Kita main terus aja ya kan. Ini cerita tempatnya orang mau cerita. Mau apa kata orang nggak peduli. Namanya merintis Wak. Nggak tahu itu kita susah ini. Iya kan? Betul. Ya kalau memang inilah mengatasi susah-susahnya itu di sini kan. Daripada cari kerja susah, bagus sama buat konten. Ada manfaatnya. Mudah-mudahan viral. Dapat duit, bermanfaat untuk orang, tempat orang berbagi cerita, berbagi kisah, ya kan? Jadi ngomong-ngomong susah-susah lah ini. Siapa bintang tamu nih kayaknya yang mau datang nih? Adalah nanti, Wah. Salah, sudah datang dari rumahnya. Masuk dia. Oke. Dulu. Cerita susah-susah. Apa cerita nih bang? Inilah kami lagi cerita susah nih, ketua. Samanya kalau susah ini Kalau ketua mana ada susah-susah. Kalau dari penampilannya kayak gini kayak udah macam sukses ya kan. Aduh bang, minum aku dulu. Iya, minum. Haus ya kan? Haus sekali kayaknya bang ini. Dari mana kan? Kayak mana lah dia kita bilang susah Wak. Wajah tampan. Itulah. Dan ada etikat. Dari mana? Gak ada ini bang. Dari mana ketua? Baru pulang kerja tadi, inilah kemari kan. Libur pun kerja Wak. Itulah. Apa nggak mau dibayar kan? Contoh pemuda yang memang mau menggapai sukses tuh ya kayak gini. Iya, nggak ada libur, nggak ada Ajar tanggal terus. merah, ajar terus. Ada acap ini. Jadi apa kesibukan nih Bang Bay? Biasalah bang, masih reguler lah ya kan. Ya masih. Ini lagi berjuang juga nih bang. Berjuang kayak mana lagi abang ini ku tengok? Pindah kerja bang. Kemarin itu di perusahaan kan kita coba. Sudah jalan 4 tahun lah. Oke, 4 tahun. Ya, sekarang ini mau kita coba mau masuk sedikit-sedikit di dunia politik lah. Gila kali ya. Udah kerja ya kan. Ya istilahnya kan udah mapan itu ya kan. Iya. Masih mau main ke politik lagi. Luar biasa memang. Ini orang abang memang klok kali lah, memang tektokannya bagus gitu. Nggak ada capeknya ya kan Mas? Iya. Entah apalagi yang mau Bang cari nih. Kayaknya di kerjaan ini kan kayaknya kalau dari kacamata aku melihatnya udah sukses nih. Ngapain lagi mau ke politik lagi? Nah itu dia tadi kan. Sebenarnya dulu awak ini pun berat lah bang kalau diceritain gitu kan. Wah, nggak apa-apa, ceritakan aja. Beratnya kayak mana kali ya? Nah, Tadi apa? Tadi kan orang abang bilang bahwa udah enak lah, udah dilihat, udah cukup lah gitu kan. Yang padahal dulu awak pun mau kuliah aja, mohon maaf cakap ini cerita jujur lah ini. Kita jual susu kedelainya di Pajak Brian bang. Susu kedelai? Susu kedelai Pajak bang. Brian, Medan Barat. Medan Barat. Pagi 5:30 itu setelah selesai sholat subuh, karena dulu kan subuh itu masih pagi ya. Sekarang ya mungkin sudah mau jam 6 lah. Nah, jadi dulu tuh jualan dulu, baru setelah itu kuliah. Ini true story yang memang orang juga nggak banyak tahu gitu. Baru di sini. Baru di sini kita ungkap. Main kaki. Baru di sini kita ungkap. Iya. Jual susu kedelai. Buat sendiri atau nggak jualkan punya orang? Kita jualkan punya abang sepupu waktu itu. Jadi abang sepupu ini hariannya itu sudah sekitar 100 plastik lah. Dia kan dibungkus dengan plastik bang. Oh pakai plastik. Iya. Plastik
apa gitu loh, Iya, gula. ada yang ori, ada yang dicampurannya gula merah gitu. Keliling bang, pajak Brian itu. Itu mulai dari pagi ya. Pagi kita keliling. Itu sampai berapa lama tuh abang ngejalani yang kayak gitu tuh? Tuh lumayan lah bang, setahun setengah juga lah. Oh, setahun setengah. Setahun setengah, karena kan belakangan sudah mulai banyak tugas-tugas kuliah, ya sudah berat juga gitu. Tapi kalau soal jualan ini memang dari dulu juga SD pun jualan kue gitu kan. Mungkin SD. orang lihat Iya. itu yang salah Iya bang. juga ya kan? Awalnya aku Itu lihat Bang yang Bayu salah. nih Ada memang udah apa ya, kaya dari lahir Aduh. gitu kan. Tampangnya ada mah kayak gitu. Wajah ganteng, Dia kan Ini posisi nggak pas ini di tengah. duit banyak. duit banyak. Ya apa nggak dikira orang dari lahir rumahnya? Iya, roda empat. Empat. Berarti memang ada perjuangannya di dalam. Ada bang. Ya dulu sempat juga lah. Ya namanya kita ini kan sebagai orang yang nggak punya ya. Iya. Ada kondisi di mana kita tidak terima sama keadaan bang. Hah. Nah kenapa nih kok kita itu dilahirkan atau kita memperdebatkan sesuatu yang sifatnya pemberian sudah. Nggak perlu sebenarnya perdebatkan, tapi kita di masa itu merasa bahwa kok enak kali jadi orang kaya itu. Hah. Iya. Awal lahirnya belum berkecukupan Wah, gitu ya. berat kita bang, berat ya. Karena kalau background bapakku tuh buruh pabrik, apalagi diandalkan buruh pabrik. Jadi untuk membantu keluarga, ini baru kita ungkap di sini lah ini, khusus ini memang Eksklusif nih, eksklusif, Bang. eksklusif kisah hidup kita. Jadi ya mohon maafnya, ibu kita itu dulu buruh cuci juga, cuci di rumah, tapi ya rumah saudara lah, rumah saudara gitu. Ya kalau kita flashback ke hal itu, aku rasa aku sedih juga, tapi ya gimana ya? Itu kan aku belajar dari film Naruto juga nih bang. Aku agak suka anime ya kan. Ini biar agak nyantai ya kan, soalnya agak cair. Jadi kalau dilihat bagiku ya Naruto ini kan lahir tidak punya orang tua ya. Ya. Ya dan juga diasingkan gitu. Oke. Pun dia ketika belajar untuk menjadi seorang ninja yang hebat itu struggle itu luar biasa gitu. Bahwa untuk menguasai satu jurus saja itu butuh perjuangan yang ekstra gitu. Kalau mungkin orang abang sempat terpikir bahwa ketika dia menguasai Rasengan itu, Rasengan yang dia kuasai ya, jurus dia itu Rasengan ya kan. Tunggu, aku nggak ngerti bilang Naruto itu masuk. Aku merasa bodoh tadinya. Apalah Naruto? Tahu yang di tengahnya ada logo apa? Iya, gitu. Iya betul Cuma betul. ceritanya nggak tahu. Nah, inilah sedikitnya kan Bang Bayu ceritain nih, gitu kan. Aku sama-sama tahu, cuma sosok nyambung aja. Kalau ini film Dragon Ball ya. Dragon Ball, Kalau lebih awas lagi bang ya. Sailor Moon, Sailor kan gitu. Moon, kan? Ada pak cewek-cewek. Ini nggak yang masakannya kan itu paling pintar. Iya. Shinchan. Shinchan. Nah, mungkin di perjalanan Naruto nih untuk anak-anak bisa dibilang Gen Z lah nih ya. Milenial. Milenial juga ya. Masih milenial ini. Milenial. Jadi itulah ya, mungkin orang abang nggak ini ya kan, nggak relate ya, tapi mungkin sedikit tahu lah ya, Tahu. nyentuh juga lah ya. Intinya Naruto itu pada akhirnya kan dijadikan tokoh yang paling hebat ya dalam film. Ya. Namanya judulnya juga ada Naruto ya, Iya. kan? Pasti Naruto yang paling hebat gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam animenya bahwa ya jurus yang dikuasai itu tadi ya, sebut saja lah Sharingan ya. Rasengan ya. Sharingan itu matanya keluarga Uchiha. Ini lupa sedikit juga bang. Rasengan jurusnya kan. Nah Rasengan ini kan diajari sama gurunya namanya Jiraiya ya kan. Nah Jiraiya ini juga mengajari bapaknya Naruto. Jadi ada yang unik di Rasengan ini bahwa Rasengannya Jiraiya, Rasengannya Naruto, Rasengannya satu lagi guru Naruto Kakashi namanya itu berbeda gitu. Naruto tuh dia harus ada upaya ekstra gitu untuk apa ya, bisa ilmu itu ya. memunculkan jurus itu tadi. Tapi kalau kita lihat bapaknya itu Jiraiya itu santai aja gitu. Tiba-tiba ada ilmunya. Tiba-tiba langsung keluar aja jurus itu gitu. Jadi ya aku melihat setiap orang ternyata prosesnya beda-beda. Beda-beda, betul. Ya, kita nggak perlu iri lah pada orang lain bahwa kita hari ini ya bisa juga mencapai versi terbaik yang kita bisa. Mungkin itu sih bang gitu. Aku waktu itu berdamai dengan keadaan itu seperti itu gitu. Karena sempat di fase bahwa hampir-hampir ya mengatakan bahwa rasa-rasanya ada yang tidak adil dari dunia ini gitu. Jadi aku belajar dari Naruto juga nih jadinya gitu.
Kalau dipikir-pikir ya, di Naruto itu ada salah satu tokoh Ya. yang dia bahkan tidak bisa menguasai ninjutsu ya, jurus ninja. Jurus ninja. Rock Lee namanya yang baju hijau. Nah, tapi dia bisa menguasai namanya istilahnya sejenis kungfu lah, taijutsu. Ya. Bahkan gurunya Rock Lee itu bisa melawan musuh terbesar dalam tokoh anime Naruto ya, Madara itu gitu. Jadi ya, artinya aku rasa kita ya bisa ya untuk menjadi versi terbaik dari yang kita punya, tidak perlu membandingkan dengan orang lain meskipun tidak bisa ini, tidak bisa itu. Mungkin hari ini banyak yang sedikit lupa gitu bahwa ya hidup ini harus disyukuri lah. Betul. Gitu, apapun kondisi yang kita jalani saat ini, mau pernah jualan susu kedelai atau jualan kue gitu. Dor semir aku juga pernah bang dulu. Mungkin kalau ngelihat wajah memang kayaknya, nggak mungkin nih. Tapi ya true story itu yang kita jalani. Itu gitu. tadi banyak orang beranggapan kan ketika ngelihat orang sesuatu yang udah jadi gitu kan, dikiranya instan gitu. Dia nggak tahu nih dalam-dalamnya seperti apa ya kan. Kayak aku tadi ngelihat Bang Bayu, ya kulihat dari lahir udah wah gitu kan. Ternyata ada perjalanan yang memang survive di situ gitu kan. Awak jadi malu. Jadi malu. Karena aing kalau lain harus setor lah ini ya kan. Pesan apa dulu bang? Wah, jadi malu kita. Iya. Iya kan, istilahnya kan bahwasanya kita orang lain lebih luar biasa perjuangannya. Perjuangannya gitu. Ya awak nggak pernah jualan. Betul. Iya kan? Tapi mau menggapai yang betul-betul wah gitu Iya. kan. Jangan diengkol kali bang, ampun. Gitu. Penggeletan penggeletan. Iya kan, luar biasa berarti kan. Itu bang dulu nggak ada gengsi-gengsi dulu waktu jualan dulu. Banyak kan kalau anak-anak yang seusia kayak abang gitu dulu kan, Iya. pasti ada gengsi gitu. Iya, iya. Males aku jualan. Nah, gimana cara menghindari gengsi untuk supaya nggak dikata-katain gitu? Gimana Iya, iya. tuh? Mungkin kalau sekarang mau jualan mikir-mikir bang. Mikir-mikir. Iya betul. Iya. Tapi waktu itu itulah tadi ya, bahwa kita ditempatkan kita menyadari bahwa ada opsi-opsi yang dalam kehidupan kita itu bukan sebuah pilihan tapi adalah keputusan yang harus diterima. Contoh misalnya kita terlahir dari orang tua yang seperti apa, kita nggak bisa milih kan. Iya. Dan ketika kita kecil juga kita ya inilah keadilan Tuhan kupikir bang. Jadi mau dia anak orang kaya, mau dia anak orang susah ya, dia dilahirkan dalam pengetahuan yang nol. Artinya walaupun punya modal ya yang berbeda, tapi tetap fair game-nya itu dibuat sama Tuhan bahwa kita tetap dilahirkan dari seorang anak bayi yang tidak mengerti apa-apa. Di situ sih waktu itu kalau ditanya gengsi nggak ada, tapi kalau flashback dengan sisi aku yang sekarang ya mungkin agak gengsi juga sih kita Enggak, kan. atau pilihannya gini wah. Apalagi kalau nampak cewek awal. Enggak, Bahaya. pilihannya gini, gengsi nggak makan Ah. atau makan gengsi. Makan gengsi. Ya mau nggak mau udahlah lantar lah, mau gengsi lah kan gitu. Berarti karena memang keadaan itu ya memang harus kita Ya, harus begitu, dijalani kan gitu ya kan. Kalau nggak begitu awak mati, kalau nggak begitu Ya mati awak kan Ya, gitu. mati juga kan. Kelaparan kan gitu kan. Betul. Nah kalau ditarik lah ke zaman sekarang nih kan, kira-kira kan mungkin banyak nih istilah ordal-ordal gitu ya kan, orang dalam segala macam kan. Iya bang. Banyak nih sekarang yang gitu-gitu, mesti punya koneksi. Kalau menurut dari pandangan Bang Bayu lah kayak gitu kan, setuju nggak dengan hal-hal yang kayak gitu? Mesti serpat apa mana nih lebih cepat nih, atau prosesnya mana yang mau kita pilih antara punya orang dalam atau lebih enak ngejalannya memang punya perjalanan kayak punya Bang Bayu gini nih? Ya sebenarnya ini hal yang sifatnya mungkin ini ya bang ya sangat relatif ya. Maksudnya setiap personal itu pasti berbeda lah menilainya ya. Kalau aku yang ku cari dalam hidup itu ya mudah-mudahan ke depan bisa cerita aja sama anak cucu gitu bahwa apa yang ku alami ini ya bisa jadi pembelajaran bagi dia gitu. Ada cerita lah. Ada ya. cerita lah. cerita. Iya, ada Bahwasanya cerita baik lah. Bapak dulu, Iya, kakek dulu, kakek iya. dulu berjuang itu begini, Iya. nggak ada istilahnya orang-orang dalam kayak dia bilang kan. Iya. Ya bapak ya memang daftar aja, Iya. memang belajar dari kemampuan yang ditularkan nenekmu atau kakekmu kan gitu. Survive ya kan, ada yang diceritakan kisah-kisahnya itu kan, jadi motivasi. Ini sama kayak dulu ada tokoh politik nih, Sama. anak main itu, bang apa? Itu kan dari bawah juga dia tuh kan, sekarang udah Babang jadi. Pacul. Bukan. Jadi? lagi sama. Gimana?
yang dari kuning-kuning itu. Oh, Bahlil. Kan hampir sama. ini. Bahlil, ya. Iya, dia kan dia dari Papua kan. luar biasa. Di kisah dia itu kan memang betul-betul survive sampai bisa jadi menteri apa sekarang? Ini investasi. Investasi. SDM ya Betul. sekarang ya. SDM itu investasi. Prestasi yang periode Oh, yang lalu. lalu. deh. Sekarang SDM. Mungkin ini bisa jadi nanti kan momen di politik. Mungkin rujukannya Pak Bahlil. Iya. Waduh. Udah apa? Ketua. Terus orang abang ini, kalau aku gini sih sifatnya bang. Nah, Ya kalau orang memandang aku cukup, ya aku alhamdulillah ya. Cuma aku tuh punya pandangan seperti ini. Jadi aku awalnya nggak punya apa-apa ya. Kalau sekarang dinilai dititipi ya sesuatu. Jadi kalau nanti dicabut lagi nikmat ini nih sama Tuhan ya, sama Allah ya. nah. Ya aku anggapnya ini bukan rugi, balik modal, remis. Oh, karena kan kita Aku nggak- posisinya iya, dari awal itu dari kita awal punya nggak ada, apa-apa. nggak punya. Jadi ketika kita nikmat kita dicabut sama Allah, Ya, ketika nggak usah kita takut nggak lagi. punya HP lagi, ya Iya. kan? Kenapa harus sedih? Kan? Iya. Atau awalnya kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa Tapi gitu. kadang-kadang Bang Bayu, Iya. banyak yang nggak terima gitu, seolah-olah apa yang dikasih Tuhan atau apa Iya. yang dititipkan Tuhan ke kita itu seolah-olah hasil kinerja kita, kepintaran kita, kekuatan kita. Nah, itu ya. Iya kan? Benar sepakat. Jadi ya kita jadi bingung gitu. Sebenarnya di dalam diri kita ini apa nih yang sebenarnya kita? Bayu itu apa gitu? Bang Hazlan itu apa? Bang Mizwar itu apa? Main wak berat wak. Enggak, maksudnya cara kadang Hah. cara kita berdamai dengan kehidupan itu ya harus menyadari ya, punya penyadaran mendalam bahwa ya kita yang tidak punya apa-apa dititipi sesuatu ya, ketika hilang ya kita harus anggap itu balik modal toh memang bukan punya kita. Jadi menurutku Bang, singkatnya gini deh, kita hanya ada untuk dititipi, bukan ada karena memiliki ya gitu dia ya. Biasa kata. Luar Bukan. biasa. Terus kacau. Penduduknya main kali wak. Main kali. Macam seniman kayak Khalil Gibran itu. Udah Kita- pantas dia katanya tadi mau masuk ke politik udah jago kata. Waduh. Apalagi Nggak sekarang gitu. kantornya udah di Jakarta. Makanya Enggak, dia ini Bang. Kosong awak ini. Tukang jual susu kedelai ajak beraya. makanya dia bisa datang ke sini ini bentuk wujud syukur. Betul. FYP bisa menghadirkan sahabat kita, adik enggak lah kita yang gitu, sekarang Bang. di Jakarta. Serius. Jauh-jauh udah datang kemari kan gitu. Aduh. Hanya untuk hadir di FYP. Kasih inspirasi Berat ini. sisi kehidupan. Engkol terus sampai hidup mesinnya. Biar Ada. orang nggak tahu bahwasanya Bayu yang sekarang itu kemarin-kemarinnya itu luar biasa perjuangannya. Iya kan? Ya sebenarnya kok dibilang luar biasa pun enggak juga ya kan Bang. Banyak Cuma ya mungkin yang lebih oke gitu. banyak Bang, benar-benar. Ya, Tapi ini ya mungkin itulah. salah satu contoh lah. Oh. Artinya ya mudah-mudahan ya lewat orang abang juga bisa menyuarakan bahwa sebenarnya seluruh masalah itu hanya selesai dengan satu solusi sebenarnya. Nah, apa itu? Apa itu? Menerima. Kadang Satu berat kata. kalau menerima ini ya kan? Jadi apapun itu ya, kegagalan, kepahitan ya, apa namanya kesakitan dalam hidup kita ya kan. Ya, baiknya kita terima gitu. Karena kan hidup ini permainan katanya kan gitu kan. Betul. Ada pula quote-nya. Gimana tuh? Hidup adalah permainan ya. Bermainlah tapi jangan main-main. Bermainlah dengan sungguh-sungguh tapi permainan jangan dipersungguh. Karena kesungguhan permainan terletak pada ketidaksungguhannya. Penikmat Belajar dari Bang Azwan. Ya. Luar biasa ya kan? Maksudnya intinya ya jangan mudah menyerah lah sebenarnya ya Bang. Jadi segala sesuatu hal itu bisa kita wujudkan dengan kerja keras dan apapun hasilnya tetap kita terima. Nah, sepakat Bang. Ini Iya dia. kan? Ya. Apapun belajar dari guru-guru awak Bang. Bang Azlan ini ya kan. Luar Awak biasa. apalah. Jadi strategi apa lah nanti nih untuk menghadapi 2025 supaya mungkin cita-cita Bang Bayu nih strategi apa ya biar bisa supaya dapat itu gitu. Cepat survive lah gitu. Ya, ya. Intinya kita harus menyebar manfaat aja, menata langkah, menjejakkan manfaat gitu. Di mana-mana kita harus benar-benar itu arti menata langkah ketika bergerak juga punya alat ukur ya kan Bang. Iya. Maksudnya
kita menimbulkan dampak terukur gitu. Yang pastinya apa dampak terukur itu bermanfaat bagi sesama kita gitu. Kayak orang abang buat inilah, ini kan bermanfaat ini bagi banyak anak muda di luar sana gitu yang nonton. Yang balik kita nih mah. Kayak gini lah kalau udah nongkrong di warung kopi. Awak engkol-engkolan, kadang awak engkol dia, awak balik dia engkol. Pening kadang-kadang kan. Tapi ya, aku menyambut baik nih memang Bang. Ya, yang Abang buat ini sangat bisa menggugah lah orang-orang banyak gitu di luar sana yang mudah-mudahan. iya, pada hari ini masih memikirkan bahwa ada yang lagi stres. Ya. Kita isu anak muda sekarang ini kan aneh-aneh Bang. Salah satunya mental health katanya kan. Ya. Tidak hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental gitu. Makanya kita yang masih waras ini ya harus terus bersyukur lah kan. Banyak yang sehat gak waras Bang. Nah itu dia. Ada pula yang waras tapi gak sehat. Nah kita ini kurasa udah sehat waras lagi. Oke lah, jadi mungkin kedepannya kita tetap harus fight. Fight. Ya kan? Ya. Apapun ceritanya dengan hasil yang mungkin nggak sesuai dengan kita harapkan, ya kita terima tuh gitu Iya. kan. Sepakat Bang, sepakat. Sesuatu semua itu menjadi pelajaran. Mungkin kita bisa belajar nih dari proses kehidupannya Bang Bayu yang mulai Awal belajar dari Bang Bayu. struggle dari bawah nih sekarang ini udah wah Waduh. luar biasa mah. Udah jadi panutan ya. kan? Intinya kalau balik lagi Bang, remes Bang, balik modal ya Bang. Bukan rugi lah. Enggak ya, kita harapan kita jangan remis lagi. Betul. Tapi lebih naik, menanjak. menanjak gitu kan. Ya, Aduh. mudah-mudahan itu jadi harapan kita semua. Ya Amin. tetaplah Tonton FYP, ya tetap tonton FYP. Sepakat. Oke, terima kasih Bang Bayu. Awak terima kasih Bang, Abang dah. Oke, Bang Bay. Thank you, Bang Bay. Ya.